poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertobat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena ada dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh. Ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air. Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya, Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau adalah salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya sudah dikawin satu orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal ke 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matanya. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya, turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan, saya mau bayar. Saya mau nikmatin. Baiklah. Saya carikan hotel bintang 5 di Jakarta, dapat. Waktu masuk hotel dia bilang, Khalid, pegang saya mau pegang ranjangnya. Demi Allah teman-teman, diraba sama dia ranjangnya. Lemarinya, baik, ini bagus. Dia bisa tahu, saya mau yang ini. Kemudian dibayar sama dia, dinikmatin gitu. Orang buta, subhanallah, bisa Allah bukakan banyak sekali. Tidak mungkin orang yang, saya yakin ini justru karena berkah ilmunya, berkah Al-Quran yang dia hafal, berkah sedekahnya luar biasa. Dia kalau berangkat teman-teman sama ulama-ulama yang lain datang ke Indonesia, adakan daurah pesantren kilat, pasti dia yang bayarin. Dia bayarin hotelnya, dia bayarin makannya, dia yang bersedekah. Dan saya lihat luar biasa rezeki Allah keluarkan gitu. Sampai saya waktu mau bayar kamar hotel dilarang sama dia. Udah dibayar semua kali. Bayar semua dari awal, sudah dibayar semuanya. Jadi saya melihat teman-teman sekalian, orang kalau justru jauh dari dosa-dosa, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki. Imam-imam Masjid Haram dan banyak ulama-ulama yang lain, semuanya mereka mampu. Allah bukakan. Jadi jangan salah paham teman-teman sekalian. Orang-orang kafir yang sedang antum lihat, yang anda lihat terbuka rezekinya, jangan salah paham. Tidak ada di antara mereka yang murni lepas dari utang. Coba telusurin deh. Mobilnya mewah, tapi utang semuanya. Usahanya banyak, tapi utang semuanya. Berkah dari mana ini? Bukankah pada saat meninggal kemudian disita oleh bank-bank, akhirnya terbengkalai keluarganya? Dan seterusnya. Banyak hal teman-teman sekalian. Oleh karena itu dekatkan diri dengan Allah. Perbanyak istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan bukakan. Jadi dosa itu seperti teman-teman penyumbat ya. Di saluran air ada penyumbatnya. Kalau kita istighfar, kita sedang menarik sumbatan itu. Airnya jadi lancar nanti. Yang 1,5 liter itu ya, dipotong, ditutup ke mulut kambingnya. Saya tanya dan dijawab saya sampai terdiam beberapa detik, Pak. Saya tanya, kenapa kambing itu, apa sakit? Perhatikan jawabannya. Kata orang ini, itu bukan sakit, Gus. Tapi kambingnya kami bawa dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak memakan yang bukan haknya. Kami tutup mulutnya supaya tidak makan yang bukan miliknya. Karena kadang-kadang kambing dibawa suka ngambil makanan-makanan yang ada di jalan-jalannya. Itu ditutup mulutnya oleh beliau. Ibu bisa bayangkan, jangankan mulut orangnya, mulut kambing. Orang nyari rizki jauh-jauh ke Singapura, ini di Singaparna dapat misalkan ya. Orang-orang jauh keluar, yang ini dekat tiba-tiba hadir. Yang ini dicari, ini tiba-tiba bergerak sedikit datang. Tapi yang ini yang hebat. Saya tutup di sini. Lihat Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
Kalau ada satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Lihat, satu, tidak ada iman, umum. Yang kedua, ada iman. Yang ketiga, ada iman plus takwa. Lihat ujungnya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka pintu langit dan bumi. Kami akan buka pintu rizki di langit dan bumi. Kami berikan keberkahan di dalamnya. Ibu lihat lagi baik-baik. Lihat, rizki ada di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana? Sekarang ada orang yang rizkinya dibuka pintunya di langit dan di bumi. Langit dibuka, bumi dibuka. Kalau langit bumi sudah dibuka, maka dia tidak melangkah pun. Berdoa kepada Allah, bergerak sedikit, rizki datang kepadanya. Mau makan, tiba-tiba makanan datang. Mau beli sesuatu, tiba-tiba tetangganya traktir misalnya. Itu cuma bahasa manusia. Tapi bahasa Allahnya ketika iman meningkat, takwa meningkat, Masya Allah, ini datang. Nah, saya tutup. Bagaimana cara mencari rizki dengan iman dan takwa? Kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali. Di antara maknanya, itu ada dua. Satu, membangun hubungan baik dengan Allah. Hablu minallah. Salat ibu jaga. Ibu boleh tinggal di Oman, silahkan bekerja. Tapi jangan sampai salat ditinggalkan. Nah, ibu misalnya di Indonesia, ya salat kadang-kadang masih terhitung. Sampai Oman kurang rajin juga. Kalau sudah sampai ke Oman, ke negeri Arab, belum rajin sholat juga, ibu perlu dikirim kemana lagi? Perlu dikirim kemana lagi? Jadi di sini, ayo bismillah. Begitu cari rezeki, sholat jangan tinggal. Ayo, sholat misalnya dalam sehari berapa waktu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Itu yang fardunya. Baiknya itu yang fardunya, tambah sunnahnya. Ayo, malam bangun tahajud. Tunaikan sholat duha. Begitu ditambah sholatnya, maka Allah pun akan tambah kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki kita. Ibu nggak percaya silahkan, mulai sekarang tingkatkan sholat sunnah. Misal, ya, maaf, kemarin belum tahajud, malam ini rencanakan saya tahajud. Walaupun 2 rakaat gak apa-apa. Jangan paksakan dulu 11 rakaat ya, mulai dengan yang mudah-mudah. Kata Nabi, lihat kata Nabi, sholatul laili masna. Orang yang belum biasa sholat malam, mulai dengan 2 rakaat dulu. Kalau sudah mendekati fajar, 2 rakaat tutup dengan witir 1 rakaat. Ya, jangan pengen langsung ke 11. Dulu sahabat Nabi pernah bertanya pada Sayyidah Aisyah. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Ya, kata Hudzaifah Al-Yamani, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah, satu lagi ada Abdullah bin Mas'ud bertanya pada Nabi, pada Sayyidah Aisyah. Perhatikan baik-baik. Kata mereka, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Nekat besoknya diikuti salat di belakang Nabi. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf ya, rakaat pertamanya kata Hudzaifah Al-Yamani 100 rakaat Al-Baqarah. 100 ayat Al-Baqarah. Baru ruku. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu masih mending. Saya salat di belakang Nabi 100 ayat belum ruku. Selesai Al-Baqarah lanjut Ali Imran. Selesai Ali Imran lanjut An-Nisa. Sampai An-Nisa ayat 176 baru kemudian ruku. Ternyata Nabi salat pertamanya 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini nggak ikutan lagi. Ya. Karena itu ayo tambah sholatnya. Ya. Yang kedua terakhir, lihat baik-baik. 1, bangun hubungan dengan Allah. Yang kedua, bangun hubungan baik dengan manusia. Ini ada KBRI di sini, ya. Ada juga masyarakat yang lain. Ibu kalau rezekinya ingin lancar, ayo bangun hubungan baik dengan KBRI. Laporkan keadaan kita. Dengan warga yang lain bangun komunikasi yang baik. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Kalau ibu punya hubungan baik dengan KBRI-nya, disampaikan keadaannya, perkembangannya bagaimana, kemudian dengan teman-teman juga baik, hubungannya baik, dengan yang di rumah baik, dengan pegawai yang lain baik, maka insya Allah kata Allah, rezekinya akan mudah dan keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya, ikhlas dalam mencari rezeki adalah berusaha mendapatkan rezeki sesuai dengan ketentuan Allah, maka silahkan ibu tingkatkan ikhtiar. Kemudian setelah itu cari yang halal, jauhi hal yang dilarang, kemudian keluarkan pada yang baik-baik dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka rezeki akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala.